Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka sahla la sahla illa ma ja'altahu sahla waj'al jami'a umurina sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa yusalli bi hadzal kitab al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bil khusus yang sama kita muliakan Ketua Taklim Majelis Taklim Nurul Hikmah Bapak Abdul Sabur, para bapak hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan malam hari ini, meskipun tadi jelang maghrib diguyur hujan, alhamdulillah kita masih dapat hadir di majelis taklim ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari mulai duduk pertama sampai berhenti ini semuanya mendapatkan ridho dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati subh hatta inni aqul aqra'a bi ummil kitab. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha kata beliau, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meringankan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hatta inni aqulu, hingga aku berkata, aku menyangka, kata Aisyah, aqra'a bi ummil kitab, apakah dia Nabi membaca Fatihah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat subuh dengan sholat yang ringan, nggak panjang-panjang, namanya sholat qobliyah subuh. Sehingga saking ringannya sholat Nabi, saking mungkin cepatnya sholat Nabi, sehingga Aisyah berkata dalam hatinya, apakah beliau ini baca Fatihah apa enggak gitu. Karena Nabi sholatnya sangat sangat singkat, sangat ringan, sehingga timbul pertanyaan di hati Aisyah, apakah Rasulullah membaca Fatihah gitu. Karena saking saking cepatnya, saking ringannya. Kalau sholat subuh qobliyah ya jangan panjang-panjang dah. Kalau berdasarkan hadis ini sudah cukup qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau qul ya qul, udah gitu aja, so panjang-panjang. Kalau berdasarkan hadis di sini. Wa an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim.
Ada hadis Abi Hurairah bahwasanya Rasul membaca pada 2 rakaat subuh, rakaat pertama baca qul ya setelah Fatihah, dan rakaat kedua setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad. Itu yang ada hadisnya ya. Jadi qul ya sama apa? Oh, cepat ya. Jangan sampai ditinggal nih. Qobliyah apa? Qobliyah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan akhirat. Bagaimana seandainya kita sholat subuhnya udah ketinggalan, misalnya jam 5 gitu, apa-apa, begitu bangun qobliyah dulu, apa-apa ya, karena saking pentingnya nih qobliyah. Begitu bangun jam 5 katakan udah qobliyah dulu, baru sholat. Sekarang kan subuh jam 4:02, jauh banget. Sekarang kita nungguin pagi, capek mau ngajar, sekarang tiduran juga. Aduh, iya jam 4:05, lewat 2, sekarang udah apa? Udah waktunya subuh. Sehingga setelah kita wiridan jam 5 kurang seperempat udah selesai, masih jauhan ya, sampai ke jam 6:30 dah gitu ya, berangkat 1,5 jam lagi, itu lumayan kalau tidur itu ya, gitu. Kadang-kadang kita pikir udah udah dibaca, ini udah dibaca, ngapain lagi ya, iseng-iseng sambil tiduran pikir, tidur beneran habis subuh mah. Nah, begitu ya Pak. Jadi kalau sholat qobliyah subuh gitu harus, meskipun kita subuhnya agak telat, bangunnya udah jam 5 gitu ya, 1 jam subuh itu gak apa-apa, qobliyah dulu baru apa? Sholat subuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atain fajri ittaja'a ala shiqqihil ayman. Wa Bukhari. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila salat 2 rakaat fajar, setelah itu beliau tiduran dulu. Ya, tiduran dulu ala shiqqihil ayman, di atas lambung kanannya. Di atas lambung apa? Kanannya. Berarti mana tuh? Di sini ya. Miringnya lambung kanannya ada di bawah. Ala shiqqihil ayman. Nah, dari hadis ini ada yang menyatakan bahwa habis sholat sunnah subuh wajib. Ada yang begitu tuh, kalau lihat hadis ini wajib dia tiduran dulu. Ya, tiduran dulu setelah sholat apa? Sholat qobliyah subuh. Kalau kita kan kagak ada ya, tapi berdasarkan hadis ini ada. Ittaja'a ala shiqqihil ayman, tiduran dulu. Ya karena mungkin Nabi dari jam berapa ya, jam 3 kalau tahajud terus, witir habis, terus masuk subuh qobliyah apa? Qobliyah subuh. Maka tiduran dulu, lempengin apa? Lempengin badan. Nah kalau kita memang bangunnya subuh, habis qobliyah subuh, makin tiduran lagi. Enggak kalau kita ya. Kalau kita malah tiduran lagi, tidak tidur. Asli dah. Kalau kita membaca apa ya? Qayyum, ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, 70 kali atau 41 kali dah. Banyak kan kalau 70 kali ya. Tapi kalau sambil nungguin nggak apa-apa, hari libur, tapi kalau bukan hari libur mah jangan, 41 aja ya, nggak kerja ntar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau dilazimin ini, insya Allah akan gampangin urusan kita. Ini kan doanya Nabi apa? Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan gelap, bau, sesek,
apa segala macam, beliau tetap bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya gara-garanya tuh Nabi Yunus apa ngambek, gara-garanya apa? Ngambek terhadap kaumnya yang agak mau ngikutin apa? Ikutin dakwahnya, ngambek. Akhirnya dijanjiin awas kalau dapat ajab dalam sekian hari. Tahu-tahu belum sekian hari ini orang-orangnya apa? Orang-orangnya Nabi Yunus udah bertobat duluan. Akhirnya ajabnya kagak mengatakan 3 hari, awas kalau hari Minggu tungguin ajab Tuhan datang. Tahu-tahu mau hari Sabtu udah bertobat. Akhirnya nggak jadi tuh turun. Sementara Nabi Yunus sudah apa? Sudah keluar dari kampung itu. Akhirnya beliau diberhentikan karena ada apa syarat muatan itu. Perahu yang ditumpangi ternyata lebih lebih muatan, harus dibuang. Ternyata diundi Yunus lagi 3 kali apa? 3 kali diundi Yunus lagi. Makanya kalau ada orang baik nasibnya sial, jangan heran Bang. Jangan apa? Jangan heran. Tuh Nabi Yunus begitu. Seharusnya kan orang baik ya. Orang baik ini asal diundi, dia lagi keluar, dimasukin lagi, pacok-pacok, dia lagi, dimasukin lagi. Bapak nahoda kelihatan ini orang baik kelihatannya dari apa? Dari ulesnya gitu. Dari ulesnya ini Yunus ini orang baik, masukin lagi. Udah 3 kali ya Pak, tetap aja keluarnya Nabi apa? Yunus. Sama dengan Abdullah waktu mau dipotong ya, karena najar Abdul Muthalib, nanti kalau saya punya anak banyak akan saya korbankan 1 anak saya. Akhirnya itu Abdullah 10 kali itu nama Abdullah 10 kali masukin keluar lagi, diundi keluar lagi. Jadi setiap 1 kali keluar dia dibayar 10 onta. Masukin 10 onta baru. Masukin keluar lagi 10 onta lagi. Masukin lagi. Masih lagi. Pas ke-11-nya baru keluar yang lain. Bukannya apa? Bukan Abdullah keluar apa? Pengorbanan. Bukan atas nama apa? Bukan atas nama. Cuman Abdul Muthalib waktu itu harus membayar unta untuk menebus nyawanya Abdullah, yaitu 100 onta. Makanya hampir sama sekarang orang OTT ya orang yang dicari itu berapa duit itu ganjarannya biasanya 2 miliar ya. Hampir sama zaman itu juga nyawa orang itu hampir dihargai 2 miliar. Kalau 100 onta, kalau 1 onta 20 berarti berapa? 2 miliar ya? Iya. Polisi itu begitu, dicari ini orang, kalau siapa yang dapat ini dikasih apa? Dikasih hadiah 2 mil. Ikutin itu tadi. Abdullah itu ditebus dengan onta 100 onta karena nazarnya Abdul Muthalib. Ini Yunus juga sama. Makanya itu kalau kita sering baca itu sebelum subuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 70. Insyaallah urusan kita enggak banyak apa? Enggak banyak susahnya. Kalaupun susah berarti emang takdir. Berarti emang apa? Tidak selalu orang baik itu mujur. Ingat ya. Jangan tidak selalu orang baik itu apa? Selalu mujur. Kebanyakan orang yang apa? Orang yang jahat biasanya apa? Mujur mulu. Ya, biasanya tuh kalau orang yang jahat mujur dapat mulu rezeki nomplok. Apa aja dapat bonus apa? Dan yang baik banget. Susah baik. Susah. Jadi begitu karena apa? Tadi ada apanya? Ada ceritanya. Tidak selalu orang baik itu mujur.
Yo, tidak selalu orang baik itu harus tidak tertimpa apa. Jadi ada yang menyatakan wajib tidur-tiduran meskipun sebentar tidurannya. Tapi di kita di Indonesia nggak umum, ya nggak umum. Ya habis qobliyah biasanya baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 41 kali atau 40 kali gitu. Nah, fadilah baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, insya Allah kalau kita dimatikan oleh Allah mati dalam keadaan husnul. Sebab sering saya katakan bahwa kebahagiaan yang paling utama adalah ketika orang mati dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Sebab sejelek apapun orang dia punya kerjaan di dunia ini, kalau dimatikan husnul khotimah beres. Sebagus apapun orang kerjaannya di dunia ini, kalau dimatikan su'ul khotimah zarar. Makanya paling penting itu kebahagiaan yang luar biasa adalah ketika kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya selalu baca tuh Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Biasa itu minimal 3 kali dalam sehari semalam. Sebab kalau orang baca minta husnul khotimah itu iblis nangis ngeriak dia. Gak apa-apa ya, percuma dah gua goda apa segala macam berbuat dosa, tapi dosa segundung sebanyak apapun kalau dia dimatikan husnul khotimah selesai. Sia-sia kerjaan saya. Atas siapa? Atas ibu. Makanya sering-sering baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil gitu. Jadi biasa itu kelihatannya sepele itu ya bacaan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah. Itu biasanya kita di witir terakhir ya. Apa witir ya Pak? Sholat raweh terakhir tuh. Oh, terakhir biasanya baca apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Nah, seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ar-rak'ataini qabla sholati subhi falyattaji ala jambihi al-ayman. Masih redaksi yang hampir sama, cuma redaksinya beda, cuman maknanya sama, bahwa Nabi setelah sholat apa? Sholat qobliyah subuh tidur-tiduran dulu ala sikihil ala jambihil aiman. Kalau tadi sikihil aiman, kalau ini jam sama aja. Sik ini apa? Lambung. Kalau itu di jambi sama. Sebelah apa? Sebelah kan? Cuman bedanya siki sama jambi. Artinya apa? Yaitu ada beberapa ulama yang menyatakan wajib jadinya, karena ada dua redaksi hadis yang menyatakan bahwa Nabi kalau habis qobliyah subuh dia tiduran begitu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna fa idza khasya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar berkata beliau, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna, salat malam 2 rakaat. Jadi kalau salat malam 2 rakaat. Fa idza khasya, apabila engkau khawatir, apabila kalian khawatir akan datangnya subuh, shalla rak'atan, salatlah 1 rakaat, tuhiru lahu ma qad shalla, sebagai witir atas apa yang kau sudah sholat. Jadi sholat kita ditutup dengan apa?
sholat 1 rakaat sebagai witir. Jadi kalau Imam Malik itu pilih sholat aja 2 rakaat, mau sholat apa aja, mau sholat hajat, mau sholat taubat, mau sholat apa, tahajud, mau sholat apa lagi. Nanti kalau udah mau dekat subuh baru apa, tutup dengan 1 rakaat, sholat sunat al-witri rakaat. Jadi sholatnya bisa sholat apa aja, bisa sholat apa, sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat, sholat pengen kelompokan tembak, itu bisa. Usolli saya sholat 2 rakaat supaya kelompokan tembak besok pagi misalnya. Begitu Pak, itu ajaran saya pernah diajarin makanya orang begitu. Kalau pengen apa sholat, ya. Wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolong kepada Allah dengan sebab apa? Dengan sebab sabar dan apa? Dengan sebab sholat. Jadi kalau kita pengen minta misalnya kelompokan tembak, sholat. Kalau 2 rakaat, oleh saya niat sholat 2 rakaat supaya kelompokan tembak karena Allah. Sudah sholat, insya Allah. Pokoknya apa yang ditujuannya itu diniati dengan apa? Dengan sholat. Yang paling bagus seperti itu. Nah nanti di akhirnya, udah orang-orang udah mau baca apa? Baca tahim ya tuh. Ya Arhamar Rahimin. Nah udah belum. Kita sholat satu rakaat. Bagaimana suratnya? Boleh turun doang. Boleh kulhu ditambah kula juga falak ditambah kula ajurobin. Jadi nggak mesti misalnya usolli rakaataini minal witri 2 rakaat terus baru apa 1 rakaat, berarti kan 3 rakaat witir. Kalau Imam Malik udah mau sholat di sana, sholat apa kayak terserah, sholat di sana 2 rakaat yang penting nggak apa 2 rakaat bisa sampai 100. Begitu udah ya Arhamar Rahimin sholat berarti kita apa? Sholatnya 101 rakaat ilok. Tapi orang sini bisa kan ya? Iya orang berganti nurul hikmah. Cahaya bijaksana. Sholatnya aja 101 rakaat. Iya, pengen tahu Pak jajal. Siapa tahu. Jadi apa? Jadi kebanggaan kita nanti. Terus jadi kebanggaan anak cucu kita. Oh dulu kalau sholat malam 101 rakaat itu akhirnya mantap ya. Orang-orang sholat raweh aja cuma 21 ya 23 dan sholat berapa? 101 rakaat. Coba sekali-kali begitu iseng-iseng. Saya pernah coba baru 40 capek banget. saya juga kadang-kadang coba begitu 40 rakaat gitu. Daripada sholat ngaco ya kita duduk aja lah. Nah, coba saya pengen sampai 100 itu apa sih baru 40 ternyata capek juga Pak. Baru 40 saya pikir udah 1 ngantuk ya seperti itu. Jadi nanti ada nilai apa, nilai lebihnya nanti di anak kita, di cucu kita bisa cerita mbah aku dulu sholat mantep. Nah nanti buat pemicu buat anak cucu kita, gitu maksudnya Pak. Jadi kalau kita berbuat kebaikan itu kita dikenang, nanti buat pemicu anak kita supaya ngikutin kebaikan yang kita udah begitu. Bukan buat sombong-sombongan, bukan. Semua kan kayak gitu. Kayak ini Nabi kan, karena ada yang lihat diceritakan, jadi pemicu buat kita supaya melakukan sholat apa? Sholat witir, sholat duha, sholat qobliyah, sholat qabliyah. Kalau nggak ada yang nyeritain, dan nggak ada pemicu kita. Nabi bagaimana? Nggak tahu ya, nggak ada ceritanya. Tapi karena ada hadis ada ceritanya. Oh Aisyah begini, sholat Nabi begini, qobliyah subuh, ada ba'diyah apa, ada qobliyah apa. Karena ada yang nyeritain, sehingga mendorong kita untuk melakukan itu, mencontoh apa yang dilakukan oleh. Begitupun perbuatan kita, bukan katanya buat sombong-sombongan bahwa kita pernah sholat 40 rakaat atau 100 rakaat. Itu buat pemicu nanti kalau ada anak kita diceritain, cucu kita ceritain terus, cicit kita nanti akan meniru apa?
perbuatan kita. Siapa tahu begitu, bukan berarti buat rombongan gitu Bang ya. Jadi kebaikan itu supaya tertular kepada anak keturunan kita, bukan buat sombongan begitu ya. Nah segitu aja, malam ya, dingin lagi. Jadi hebat dari tadi kita kehujanan. Ya mudah-mudahan apa yang kita obrolin malam ini ada manfaatnya. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sakinah mawadahkan keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah. Amin. Keluarga kita yang berpulang rahmatullah dalam kerja selalu mendapatkan rahmat maghfirah dan ampunan darinya, dan kubunya diraji dengan Allah min biyadil jinan. Dan mudah-mudahan kita yang masih pada hidup seandainya dimatikan oleh Allah, nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bijilkan niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.